Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Muhammad Fathur Raksana dengan NIM 0801 1282 5069. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nanti untuk pertama-tama kita lihat dulu soalnya ya. Jadi soalnya desimal merupakan angka yang disusun oleh kombinasi 10, simbol 0 hingga 9. Untuk mengubah sebuah angka biner yang terdiri dari 0 dan 1, kita bisa membagi angka tersebut dengan 2, lalu menyimpan sisa dari hasil pembagian tersebut. Lalu hasil baginya dibulatkan ke bawah sampai mendapat hasil bagi bernilai 0. Hasil dari konversi ini harus mengeluarkan biner berdigit 8. Jadi bilangannya tidak mencapai 8 digit, maka tambahkan 0 di depan bilangan satu terakhir. Contohnya bilangan biner 100 ditambahkan 0 depannya sehingga menjadi 0,00000000100. Ya, seperti ini contohnya. Oke, kita langsung programnya aja ya. Jadi untuk awal-awal kita menggunakan file header IOStream karena karena digunakan untuk in dan cout. Lalu kita buat using namespace std. Kemudian untuk program utamanya kita gunakan integer main. Oke, selanjutnya kita mulai programnya dengan tanda kurung kurawal pembuka. Lalu selanjutnya kita deklarasikan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Jadi variabel-variabel yang kita akan gunakan yaitu A, N, B, X dengan array 8. Jadi kita pada program ini kita menggunakan array dan variabel I. Dan semua variabel ini kita deklarasikan dalam bentuk integer. Oke, selanjutnya kita buat cout-nya untuk menginput angkanya, angka desimalnya. Jadi cout masukkan angka, ini untuk menampilkan hasil, terus if A. Jadi angka yang kita masukkan tadi itu variabel A. Lalu kita inisiasi nilai N-nya sama dengan 8. Seperti di soal tadi, bilangan binernya harus berdikit 8. Jadi walaupun cuma 1000 harus 8, jadi ditambah 00 di belakangnya. Oke. Selanjutnya kita buat pernyataan for. Jadi for I-nya N kurang 1. Jadi N-nya kan 8, jadi dikurang 1 jadi 7 I-nya. Jika I lebih besar sama dengan 0, maka I-nya min-min alias berkurang. Jadi dari 7 ke 6, ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1, ke 0. Jadi sesudah ke 0 berhenti dia, tidak mengulang lagi. Terus jangan lupa buat tanda kurung kurawal pembuka, ini untuk menanda kepercayaan for-nya dimulai. Oke, kita langsung buat contohnya aja di sini. Misal di sini inputnya 8 ya. Jadi kita langsung masukin aja, misalkan A-nya itu 8. Oke, misalkan A-nya sama dengan 8. Di situ dituliskan ada B sama dengan A per 2, berarti B-nya sama dengan kita tahu sendiri 8 dibagi 2 itu kan 4. Jadi nilai B-nya menjadi 4. Lalu X array ketujuh ya, dari atas dulu. Karena I-nya 7 kan, X sama 7, A modulo 2. A-nya tadi 8, modulo 2. Kita tahu sendiri 8 modulo 2 sama dengan 0. Berarti untuk nilai ketujuh, X ketujuhnya nilai sama dengan 0. A sama dengan B. Berarti A-nya sama dengan 4 sekarang. Oke, selanjutnya A sama dengan 4. Jadi A-nya tadi kan 4. Kita langsung ulang lagi ya. B sama dengan A per 2. Jadi B sama dengan 4 dibagi 2. Nah, jadi nilai B-nya sekarang jadi 2.
lalu X6, karena ini kan tadi berkurang terus 7 ke 6, jadi ini ke 6, 4 modulo 2, 4 modulo 2 hasilnya 0. Jadi untuk X6 nya 0. Lalu A sama dengan B, A nya berarti sekarang nilainya 2. Oke, selanjutnya kita ulang lagi untuk X kelima. A sama dengan 2. B berarti B sama dengan A per 2. Kita tahu sendiri 2, A-nya 2 dibagi 2, berarti nilainya 1 sekarang B-nya. Lalu selanjutnya X kelima. X kelima A modulo 2. Jadi nilai A-nya tadi 2 modulo 2. Berarti nilainya 0 kan? 0. Lalu A sama dengan B. B-nya tadi 1, maka A-nya sekarang menjadi 1. Oke, selanjutnya A sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan A per 2. A dibagi 2. Jadi 1 dibagi 2. Jadi nilainya sama dengan 0,5. Karena di soal tadi kan dibilang karena di soal tadi kan ada dijelaskan lalu hasil baginya dibulatkan ke bawah sampai mendapatkan hasil bagi bernilai 0. Berarti nilai dari 0,5 ini kita bulatkan menjadi 0. Jadi nilai B-nya sekarang menjadi 0. Lalu X4. X4 sama dengan A modulo 2, 1 dibagi 2. 1 modulo 2. 1 kan, jadi tadi X4-nya dari 1. A per B, A sama dengan B. Berarti A-nya sekarang 0. Oke, selanjutnya A sama dengan 0. B sama dengan 0 per 2, itu kan nggak bisa. Lalu terus X3. A modulo 2. Modulo 2. A-nya tadi 0, maka 0. Begitupun juga dengan X array 2, X indeks 2, X indeks 1, dan X indeks 0. Kenapa begitu? Karena nilai A dan nilai B-nya juga sudah 0. Kalau sudah dibagi-bagi seperti ini akan tetap 0, maka hasil X indeks 2, X indeks 1, X indeks 0 otomatis akan sama dengan X indeks 3. Oke, jadi cara untuk ngeceknya dari X, dimulai dari X indeks 0 karena dari T kecil. Oke, berarti X indeks 0-nya 0, X indeks 1-nya juga 0, X indeks 2-nya sama dengan 0, X indeks 3-nya sama dengan 0, ditambah ini, maksudnya sama dengan X4-nya tadi 1. X indeks 4 1, X indeks 5 0, X indeks 6 0, dan X indeks 7 0. Berarti 5, 6, 7. Nanti seharusnya hasilnya akan seperti ini. Seperti yang di soalnya 00 1000. Harusnya seperti itu harusnya.
Oke, kita langsung run aja untuk membuktikan apakah benar atau tidak codingan ini. Oke, kita langsung run saja. Oh ya, sebelum kita ngecek apakah benar atau tidak, akan saya jelaskan dulu sisanya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung awal penutup untuk menandakan pernyataan for-nya selesai. Lalu kita buat pernyataan for lagi. For i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, ini yang maksud saya tadi, kenapa dimulai dari x0 terlebih dahulu, karena dimulai dari 0. Kemudian kita cetak cout-nya, x0 hingga x7 yang kita buat tadi sebelumnya. Lalu lupa buat tanda kurung kurawal penutup, dan tanda kurung kurawal penutup yang ini menandakan program yang selesai. Oke, kita langsung cek saja apakah benar program kita. Tadi 8 kan? Coba kita cek. Oke, benar kan? Jadi di sini nilainya 000 100 sesuai dengan apa yang diminta. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah telah telah, telah memerhatikan penjelasan saya. Semoga penjelasan saya bisa diambil ilmunya, bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.